أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكشفان لموت أحد ولا لحياته. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, pada kesempatan khutbah kali ini saya mengajak hadirin sekalian, terutama diri saya pribadi, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendekatkan diri kepadanya dan mensyukuri anugerah serta nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat paling agung yang berupa iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kejadian alam berupa gerhana yang terjadi seperti saat ini sesungguhnya tersirat di dalamnya sebuah hikmah Allah yang berisi peringatan bahwa terjadinya alam semesta ini bukan hanya karena proses alam, namun ada kekuatan yang menciptakan dan menjalankannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Indah, dan Maha Bijaksana. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Dia, dan tiada sekutu yang serupa dengannya. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menjalankan segala apa yang ada di langit dan di bumi dengan tepat dan teliti. Kami yang berada di bumi-Mu ini merasa kecil, lemah, dan tak berdaya dengan adanya kejadian gerhana ini. Maha suci Engkau yang telah mengatur semuanya dengan baik dan sempurna. Hadirin rahimahumullah, ketahuilah bahwa kejadian gerhana ini salah satu bukti nyata kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga pergantian siang dan malam, pergantian musim, dan peredaran planet-planet di angkasa. Ada matahari, Mars, Plato, dan masih banyak lagi yang masih belum diketahui manusia di bumi. Jadi kejadian seperti ini tidak perlu kita ramal-ramalkan dengan hal-hal yang bukan-bukan, karena dikhawatirkan dapat mengganggu akidah dan keyakinan kita. Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dengan tegas menyatakan bahwa matahari dan bulan itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Terjadinya gerhana, baik gerhana matahari atau bulan, benar-benar karena kudrat dan ilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tahsifani li mauti ahadi wala li hayatihi fa idza ra'aytum dzalika fadhkurullaha wa kabbiru wa shallu wa
Rawahul Bukhari, yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan keduanya adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana bukan karena hidup atau matinya seseorang, maka apabila kalian melihatnya, berdoalah kepada Allah, agungkanlah Dia, lakukanlah sholat, dan juga bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian sudah jelas kiranya bahwa kejadian alam seperti saat ini adalah sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan nasib seseorang. Untuk itu bila melihatnya, kita dianjurkan untuk melakukan sholat, mengagungkan Allah, memanjatkan doa kepadanya, dan bersedekah kepada fakir miskin. Anjuran-anjuran itu berupa tindakan positif guna menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ramalan-ramalan dan isu-isu yang dikaitkan dengan kejadian seperti di atas jauh dari kebenaran dan tidak perlu kita hiraukan. Seandainya sebelum atau sesudah kejadian ini ada bencana atau musibah yang lain, maka sangat boleh jadi musibah itu sebagai peringatan Allah atas diri kita yang banyak berbuat zalim dan belum bertaubat. Begitu pula bila setelah atau sebelumnya terjadi sesuatu keberuntungan, maka keberuntungan itu semata-mata merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri, dan keberuntungan itu Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada manusia, baik di langit, cakrawala, bumi, sampai yang terdekat sekali, yaitu di dalam diri manusia sendiri. Semua itu diperlihatkan oleh Allah agar manusia mengenal Tuhannya dan mengimaninya. Memberikan sarana berupa penglihatan, pendengaran, akal dan hati kepada manusia agar mau mensyukuri nikmatnya dengan cara mengenalnya melalui tanda-tanda yang ditunjukkan di alam ini. Alam yang merupakan panggung keseimbangan yang harmonis dalam segala hal dan segala sesuatunya yang ada di alam ini telah diukur dengan ukuran yang amat teliti. Itu semua adalah tanda-tanda kebenaran dan kekuasaan Allah yang mutlak. Coba kita senantiasa untuk memandang dan melihat diri kita semua, dari mulai rambut dan
satu hal yang mestinya kita tahu. Bila kita terjadi sakit, masuk rumah sakit, hanya ada sendi-sendi yang rupanya rusak sedikit saja harus mampu kita bayar dengan mahal. Maka kesehatan kita adalah merupakan bukti tanda kekuasaan Allah, kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita alangkah hebat. Sebagai misal juga adalah bumi yang kita berada di permukaannya. Jika bola bumi ini lebih kecil dari yang ada, maka berkuranglah gravitasinya. Udara akan berhamburan dari cakrawala dan berterbangan di angkasa. Air akan menguap dan berhamburan, maka bumi menjadi hampa seperti bulan yang tidak ada air, tidak ada udara, dan itu berarti tidak ada kehidupan di permukaan. Dan seandainya pula bumi ini lebih besar dari yang ada, maka bertambahlah gravitasinya. Gerakan di atas permukaan bumi menjadi lebih susah. Gerakan di atas permukaan bumi menjadi lebih susah. Berat jenis kita akan berlipat ganda, sehingga badan kita menjadi berat sekali dan tidak mungkin dengan mudah bisa berpindah ke sana kemari. Mengenai peredaran bumi, jika seandainya rotasi bumi kecepatannya lebih lamban sedikit seperti halnya bulan misalnya, maka siang akan bisa bertambah panjang menjadi 14 hari, dan malam juga demikian. Dengan begitu cuaca akan berbalik, dan yang mencelakakan lagi, selama 2 minggu cuaca alam menjadi sangat panas sekali, dan 2 minggu kemudian berubah menjadi beku yang mematikan. Ini seandainya bumi itu ternyata adalah lebih besar dari yang lain, maka patut kita syukuri. Dan seandainya bumi dalam peredarannya berdekatan dengan matahari seperti halnya planet Merkurius dan Venus, mungkin di bumi tidak akan ada kehidupan karena manusia akan binasa oleh panasnya. Demikian juga jika bumi menjauh dari garis edarnya dengan matahari seperti planet Jupiter, kita akan mati pula karena rasa dinginnya. Untuk itu sesungguhnya perputaran bumi dengan sudut kemiringan 33 derajat ini telah membawa banyak manfaat dengan menimbulkan berbagai musim yang dapat menghasilkan tanah subur di berbagai tempat di muka bumi ini, sehingga bisa digunakan sebagai lahan pertanian dan tempat tinggal. Keindahan bumi dengan keseimbangan yang harmonis dan aturan serta ukuran yang amat teliti ini nyata-nyata merupakan tanda-tanda akan kebesaran Allah, keindahan penciptaannya, kekuasaan dan keesaannya. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yang artinya dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Surat Al-Furqan ayat 2. Dalam ayat lain Allah mengatakan, berfirman dalam firman-Nya, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun inna yawmal fasli miqatun ajma'in. Surat Ad-Dukhan ayat 34 sampai 40. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tanpa kebanyakan mereka tidak mengetahui
Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 22 juga disebutkan wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh keadilan dan untuk diberi balasan setiap jiwa menurut apa yang telah mereka lakukan, sedang mereka tidak dianiaya. Jamaah salat gerhana yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mau merenungkan betapa kekuasaan Allah ini, marilah kita ke depan menjadi hamba-hamba yang mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan akal pikiran kita betul-betul untuk selalu berpikir mengingat atas fenomena, kejadian dan semua peristiwa yang ada dan ciptaan Allah yang benar-benar untuk dihayati, diteliti dan disyukuri oleh kita semua. Semoga kejadian kelam ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk golongan hambanya yang selalu mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala
wa bil ijabati jadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i